Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik. Di sini insyaallah setelah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan juga taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana akan bawakan satu kisah atau sirah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Sahabat yang luar biasa. Sahabat yang terkenal kalau dia pintar dalam peperangan. Ya. Khalid bin Walid adalah sahabat dari Bani Makhzum, salah satu kabilah Quraisy yang sangat besar. Ya, kalau Nabi kita Muhammad dari Bani apa? Bani, sukunya suku Quraisy. Kabilahnya kabilah apa? Hashim. Haram. Siapa bilang haram? Bani Hashim, Nabi Muhammad. Nah, seringkali Bani Hashim ini berbeda pendapat dengan Bani Makhzum. Terkenal dia. Nah, Khalid bin Walid, kabilah Bani Makhzum namanya. Sama dengan Abu Jahal, Bani Makhzum. Baik. Khalid bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, itu nama panjangnya. Ya. Beliau ini orang kaya. Salah seorang yang terkaya di suku Quraisy. Dari kecil dia sudah kaya. Dia belajar Al-Furusah namanya. Belajar berkuda. Nah, di antara para sahabat yang paling pintar berkuda, dia ini pegang pedang tangan kanan, pegang pedang juga tangan kiri. Jadi pakai kakinya dia pakai setir kudanya itu. Pakai satu tangan saja bisanya. Satu tangan pakai setir kudanya, satu tangannya lagi pakai pedangnya. Tapi kalau Khalid bin Walid, dua-duanya pakai pedang bisa. Dia pakai setirnya itu pakai kakinya. Itu jagonya Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid, semua alat peperangan dia bisa. Panah dia bisa, tombak dia bisa, pedang apalagi dia bisa. Perang Badar. Tahun berapa Hijriah perang Badar? Berapa Hijriah? 2 Hijriah. Tapi ketika perang Badar, kaum muslimin menang. Khalid bin Walid masih musyrik. Belum masuk Islam. Tapi Khalid bin Walid pada saat itu bukan sedang di Mekah atau di Madinah. Tapi beliau lagi di Syam. Jadi beliau nggak ikut peperangan Badar. Kemudian perang Uhud. Tahun berapa Hijriah? 3 Hijriah. Kaum muslimin pada saat itu jumlahnya 700 orang. Melawan 3.000. Taib, lihat peperangan ini. Khalid bin Walid menjadi panglima yang pimpin perangnya kaum musyrikin pada saat itu. 3.000 melawan 700. 700 ini dikurangi 50. 50-nya naik ke bukit. Ada satu bukit yang antum tahulah kisahnya. Di salah satu Jabal Uhud itu. Bukit Rumat namanya. Sering jamaah haji naik ke situ. 50 naik ke atas bukit itu. 650 dia yang di bawah. Ya. Apa tugasnya yang 50 ini? Agar menahan pasukan Quraisy yang mau mutar arah melewati gunung tersebut, sehingga mereka akan menghapit kaum muslimin. Jadi mereka nggak bisa lewat belakang. Ada pasukan panah tadi diserbu. Nah, pasukan kaum musyrikin yang ingin melewati gunung tersebut adalah pasukannya Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid, dia pintar. Ini kalau kita lawan, langsung bertahan terus sama pasukan panah. Pasukan panahnya dipimpin oleh Abdullah bin Jubair.
Hingga akhirnya kaum musyrikin mau kalah. Khalid bin Walid ini nggak bisa nyerang. Masih di belakang dia nih. Masih sembunyi di belakang gunung. Kaum musyrikin mau kalah. Akhirnya mereka kabur. Bahkan bendera perang kaum musyrikin pun jatuh. Para sahabat kiranya kaum muslimin sudah menang. Pasukan Nabi sudah menang. Ternyata ada yang nunggu Khalid bin Walid di belakang. Para sahabat nggak tahu. Nah, 50 di atas tadi, 40-nya mereka berijtihad. Coba lihat itu Nabi sudah menang. Ayo turun. Ayo kita ambil ghanimah. Akhirnya 40 ini turun, dilarang sama Abdullah bin Jubair. Antum ingat nggak pesannya Nabi ketika menaruh kita semua di atas gunung ini? Kata Nabi Muhammad SAW, hatta nanti kalau engkau lihat burung-burung turun ke mayatnya kami, jangan turun di bukit ini. Tunggu sampai kami utus satu perintah agar kalian turun. Namun para sahabat di situ kiranya perangnya sudah selesai, akhirnya melanggar perintahnya Nabi. Turunlah mereka 40, sisa 10. Khalid bin Walid ternyata nggak pulang. Nunggu di balik gunung. 40 orang sudah turun, dilihat sama Khalid. Tinggal 10 orang. Akhirnya yang 10 orang ini diserbu oleh Khalid bin Walid. 10 orang yang di atas, yang pemanah tadi, semuanya wafat, mati syahid. Akhirnya Khalid bin Walid pegang kendali di atas gunung tersebut. Mulailah Khalid bin Walid memanah orang-orang yang ada di bawah. Kocar-kacir termasuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kaum muslimin dianggap kalah pada saat peperangan Uhud. Dipimpin oleh siapa tadi? Khalid bin Walid. Jadi ini faedahnya. Apapun perintah atas nama Allah dan Rasulnya taat. Kalau enggak celaka. Ya, kalau enggak celaka. Taib. Di tahun 7 Hijriah, kaum muslimin diberangkatkan umrah 2000 orang pergi ke kota Mekah. Dari Madinah ke kota Mekah. Ada perjanjian. Boleh kaum muslimin umrah tapi batasnya sampai 2000. Termasuk Nabi di situ. Berangkat Nabi ke kota Mekah ketemu sama saudaranya Khalid bin Walid. Namanya Al-Walid bin Walid. Al-Walid bin Walid dia sudah masuk Islam. Nabi bertemu sama Al-Walid bin Walid. Wahai Walid, mana Khalid? Kata Walid, Allah akan membawakan kepadamu, kata Walid, Allah akan membawakan kepadamu saudara saya, yaitu Khalid. Kata Nabi Muhammad SAW, mustahil. Khalid bin Walid yang super pintar, nggak mengerti tentang Islam. Pasti dia mau masuk Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia masuk Islam, sungguh dia paling berguna di pasukan kita, di pasukan kaum muslimin. Dan laqaddamnahu ala ghairihi. Kami akan jadikan dia panglima langsung sebelum yang lainnya. Nabi ini cara dakwahnya dipuji-puji. Supaya apa? Supaya terketuk hatinya Khalid bin Walid. Akhirnya Al-Walid bin Walid, saudaranya Khalid bin Walid, cari Khalid. Di sekitaran kota Mekah nggak ketemu. Kemudian Al-Walid bin Walid tulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Khalid, sungguh tidak ada yang bikin aku keheranan. Kecuali dirimu yang tidak mau masuk Islam. Padahal Nabi tadi cari dirimu di kota Mekah. Khusus untuk mencari dirimu. Dan katanya kepadaku bahwasanya engkau adalah orang yang pintar. Mustahil kalau tidak kenal Islam. Dan kata Nabi, kalau kamu masuk Islam, Nabi akan jadikan kamu panglima perangnya kaum muslimin. Dibaca sama Khalid bin Walid. Setelah dibaca itu, Khalid bin Walid bermimpi. Kalau dia menyeberangi suatu desa, kering semuanya. Tumbuhan gak ada, hewan-hewan gak ada, kering semuanya. Tiba-tiba dia melewati desa itu dan menemukan desa yang sungguh tumbuhan di dalamnya sangat bagus, hewan-hewannya bagus, airnya mengalir, air sungai. Dia mimpi seperti itu. Kemudian Khalid bin Walid bangun. Akhirnya di tahun 8 Hijriah, setahun setelah kejadian itu, Khalid bin Walid bertekad kuat untuk masuk Islam. Kelilinglah dia ke kota Mekah, cari kawan. Kalau kaum muslimin gak berani dia ikrarkan dirinya masuk Islam. Tapi ini Khalid bin Walid terkenal kalau dia itu kuat, pintar. Dia umumkan dirinya. Wahai ma'syara al-Quraisy, seluruh masyarakat Quraisy,
saya ini mau masuk Islam, mau berangkat ke Madinah. Dia umumkan dirinya. Siapa yang mau temanin saya ke kota Madinah? Ayo sini ikut saya. Kita hijrah sama-sama ke kota Madinah. Orang-orang gak berani mukul Khalid, gak berani ganggu Khalid karena terkenal Khalid ini jago berperang. Akhirnya Khalid bin Walid ketemu sama salah seorang sahabat, masih muda juga. Khalid juga masih muda. Namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini dari suku Quraisy juga, tapi kabilahnya Abdiddar. Abdiddar ini yang memegang kunci Ka'bah. Jadi orang penting juga. Kalau zaman dahulu, masyarakat kota Mekah, kalau mau dilihat dia itu mulia, pasti dia punya pekerjaan di sekitar Ka'bah. Utsman bin Talha, orang muda, orang penting juga. Akhirnya Utsman bin Talha ikut Khalid. Kemudian ketemu lagi sama Amr bin As. Amr bin As ini orang penting juga. Juru bahasanya masyarakat kota Mekah di negara lain. Diplomasi. Ya. Diplomasi, orang penting juga. Ketemu mereka bertiga, ayo jalan. Jalan ke kota Madinah, ketemu sama Nabi dan para sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam artinya? Masyarakat kota Mekah telah mengeluarkan 3 orang intisari dari kota Mekah. Yang pertama adalah Khalid bin Walid, kedua Utsman bin Talha, ketiga siapa tadi? Amr bin As. 3 orang ini masuk Islam di tahun 8 Hijriah. 2 bulan kemudian terjadi peperangan yang sangat besar melawan Romawi. Romawi pada saat itu negara adidaya. Negara nomor 1 di dunia. Nomor 2 itu Persia. Kalau Islam masih umur jagung, masih belum apa-apa. Belum terlalu kuat pada saat itu. 2 bulan kemudian Nabi kumpulkan para sahabatnya menunjuk 3 panglima perang sekaligus. Melawan pasukan Romawi. 3 panglima. Biasanya 1 panglima. Tapi ini Nabi tunjuk 3 panglima. Ini ada apa? Panglima yang pertama yang ditunjuk sama Nabi adalah Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini sampai pernah dijuluki Zaid bin Muhammad. Karena dia dekat kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Nabi, kalau Zaid bin Harithah mati syahid, maka bendera perang atau panglima peperangan diambil oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal, mati syahid, maka bendera perang atau panglimanya diambil oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Jadi ada 3 panglima di satu peperangan ini. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Diingat nih. Ya. Kemudian Nabi nggak ikut perang. Jadi ada istilah peperangan yang diikuti sama Nabi, namanya Ghazwah. Kalau peperangan yang tidak diikuti Nabi namanya Sariyah. Beda ya. Sariyah sama Ghazwah. Ghazwah peperangan yang ada Nabi di situ. Sariyah peperangan yang enggak ada Nabi di situ. Nah, ini sahabat berangkat ke kota Syam. Jarak dari Madinah ke Syam itu 1100 km. Dulu enggak punya mobil. Otomatis kebanyakan jalan kaki. Yang berangkat 3.000 dari kaum muslimin. Berangkatlah mereka ke kota Syam, ingin memerangi kaum Romawi, jaraknya yang mereka tempuh adalah 1100 kilo. Pergi mereka. Setelah mereka pergi, ternyata mereka dihadapkan oleh musuh, jumlah musuhnya 200.000 pasukan. 3.000 lawan 200.000 pasukan. Para sahabat kaget. Mulai bimbang di sahabat, ragu ini kita lawan atau enggak nih. Tapi kita sudah terlanjur. Ya, sudah perjalanan 1 bulan lebih. Masa kita harus balik? Akhirnya apa? Dilawan sama mereka. Kata Abdullah bin Rawaha, coba kau bayangkan, kalau kita ikut peperangan, kita dapat ihda husnayain. Ya, hidup secara terhormat, menang dapat ghanimah, rampasan perang, atau kita mati syahid. Dan keduanya ini adalah hal yang baik. Akhirnya sahabat yang dipimpin oleh panglima yang pertama siapa tadi? Zaid bin Harithah, berangkat mereka. Dan cerita ini Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di Madinah. Nabi Muhammad kumpulkan para sahabatnya, dia cerita. Peperangan sudah dimulai. Nabi cerita ke sahabatnya,
para sahabat yang lain sedang berperang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mulailah peperangan tersebut. Dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu mati syahid. Kita cerita cepat saja. Kemudian diambillah bendera perang itu oleh sahabat yang kedua. Jadi panglima tadi yang kedua siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini yang luar biasa. Dia maju ke depan, gak pernah mundur. Maju terus. Diterobos semuanya. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib terputus lengan tangan kanannya. Setelah terputus lengan tangan kanannya, diambil pakai tangan kirinya. Dipotong lagi tangan kirinya. Akhirnya dia pegang itu bendera pakai lengannya. Dia maju lagi. Subhanallah, ditemukan Ja'far bin Abi Thalib wafat dan ada 80 tusukan di tubuhnya. Itu tandanya ada dua nih kehebatan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Pertama, dia tidak pernah mundur karena tusukan itu dari depan semua. Otomatis selama ditusuk dia maju ke depan terus. Nggak lari, nggak mundur, ditusuk. Berapa pedang, tombak masuk, panah masuk. Dan yang kedua, tandanya para sahabat ini kuat-kuat. Makanya alhamdulillah antum punya rihlah seperti ini. Melatih bagaimana antum punya tubuh supaya tetap kuat. Ja'far bin Abi Thalib maju terus. Akhirnya dia wafat. Bendera perang diambil sama panglima yang ketiga. Siapa tadi? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha dilihat, ini kok peperangan luar biasa sekali. Dia ragu, saya maju atau enggak nih? Ya, maju atau enggak nih? Dia sekarang yang ragu. Tadi dia yang beri semangat, sekarang dia yang ragu. Karena banyak sekali yang meninggal. Akhirnya Abdullah bin Rawaha dia bikin syair untuk dirinya sendiri. Ya, dia bilang, ya mali ya nafsi takrohina al-jannah. Kenapa kamu ini wahai diri? Kamu benci surga? Dia katakan pada dirinya sendiri. Akhirnya dia maju perang, terus maju sampai dia mati syahid. Dan para sahabat itu bingung kan panglimanya sampai 3 disebut sama Rasulullah. Nabi SAW bersabda, fa'akhadha sayfa sayfun min suyufillah. Afwan. Fa'akhadha ar-raya sayfun min suyufillah. Maka yang ambil bendera perang itu pedang dari pedangnya Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid. Semua sahabat terdiam. Semua sahabat teriak Allahu Akbar, tanda kalau sahabat semuanya setuju. Karena dari awal yang paling jago perang adalah Khalid bin Walid. Tapi Nabi menunjuk yang lain agar menghormati yang lebih senior. Tapi Khalid bin Walid ini dari awal sudah jago sekali. Ditahan Nabi. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil bendera peperangan tersebut. Semuanya takbir, semuanya maju. Di belakang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sampai dikisahkan, di tanganku telah terpatahkan 9 pedang. Artinya apa? Pedangnya yang pertama itu patah. Sudah berapa ini. Ya, patah, pungut pedang musuh. Diperang maju lagi. Patah sampai 9 kali. Bayangkan Khalid bin Walid. Jagoan sampai 9 kali pedang itu patah. Akhirnya pas malam, jadi pas malam aturan peperangan zaman dahulu, malam itu berhenti dulu, istirahat dulu perang. Libur dulu, istirahat. Besok pagi lagi lanjut. Khalid bin Walid sudah jadi panglima nih. Dia mulai mengatur bagaimana caranya supaya kaum muslimin ini menang. Akhirnya di perkemahannya Khalid dan para sahabat, kumpul mereka. Khalid bin Walid berpikir, gimana caranya supaya kita ini menang. Khalid bin Walid berpikir lagi, ini kalau kita tetap maju, kita akan mati syahid semuanya. Semuanya akan mati nanti. Kita maunya menang. Akhirnya Khalid bin Walid berpikir gimana caranya kita mundur, tapi mundur kita ini terhormat. Akhirnya diatur semua barisan. Pasukan Maimanah, ya pasukan kanan dalam peperangan sebutnya Maimanah. Ke pasukan ke kiri. Pasukan Kang maju ke depan. Yang di depan maju ke belakang. Diatur seperti itu. Supaya kiranya nanti orang Romawi, oh ini kok wajah baru semua. Yang kemarin aja nggak mati-mati. Ya, kok ini pasukan baru semua, mulai takut. Itu cerdasnya Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid, dia jelaskan kepada para sahabat, cara majunya nanti satu baris.
Jadi nanti bersaf-saf maju, saf yang berikutnya tahan dulu, jangan dulu maju. Baru maju ke saf yang berikutnya, maju lagi. Maju, maju, maju. Semuanya maju. Tapi itu bertahap. Ya, supaya kiranya orang Romawi ini kok bala bantuan datang. Dan pasukan berkuda itu bikin debu di belakang, muter-muter. Muter-muter saja itu lapangan tempat mereka berperang, supaya bikin debu. Kiranya pasukan baru itu datang sambil takbir. Itu cerdasnya Khalid bin Walid. Kemudian nanti setelah mereka mulai mundur, pasukan Romawi takut dikiranya orang baru, mulai kita mundur satu persatu. Satu saf, mundur, dua saf, mundur, tiga saf, mundur. Besok paginya, pasukan Romawi dikagetkan. Ini kok pasukan muslimin kok nggak ada henti-hentinya, kok wajah baru semua. Benar ini caranya Khalid bin Walid. Kemudian berperanglah mereka. Pasukan Khalid bin Walid bikin pasukan yang berkuda itu bikin debu di belakang sambil takbir. Orang Romawi mulai mundur, takut kalau itu bala bantuan yang datang. Ternyata itu enggak, hanya kuda yang berputar-putar saja. Luar biasa. Kemudian pasukannya yang paling depan mulai mundur, yang paling depan, yang paling belakang mundur, pulang. Bertahap. Yang tengah pulang. Yang paling depan pulang. Kaum Romawi enggak berani kejar. Kenapa? Takutnya mereka itu taktiknya orang muslimin, sehingga yang datang nanti bala bantuan. Romawi sudah takut sendiri. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil membawa pulang sisa dari pasukan kaum muslimin. Dan pas peperangan ini, perang Mu'tah namanya, perang melawan Romawi ini, dimenangkan sama kaum muslimin. Kenapa? Karena jumlah dari pasukan Romawi yang tewas itu lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin yang mati syahid. Akhirnya baliklah kaum muslimin dibintangi atau yang dipimpin oleh pasukan Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin dikatakan menang pada saat itu. Taib. Itulah kisah dari Khalid bin Walid, ringkas. Namun semoga bisa jadikan faedah. Kalau antum nggak bisa, ini contoh, para sahabat itu nggak ada semuanya itu berdakwah di atas podium, berdakwah di atas meja, berdakwah di atas mimbar, enggak serangan. Kemudian ada sahabat yang memang dia itu bukan berdakwah semuanya di atas mimbar. Nah, antum silakan pilih mau dakwahnya pakai apa. Yang penting antum jujur, ikhlas dalam berdakwah. Barakallahu fikum, ini mungkin dari ana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.